Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok ulama merupakan sosok manusia yang unik karena diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membina akhlak manusia. Dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki manusia agar tidak bodoh, agar manusia itu berakhlakul karimah. Ulama yang dititipkan hal itu. Ngopi dulu. Sore hari begini, kopinya kopi hitam, gulanya sedikit. Seharusnya kopi pahit sih. Alhamdulillah. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Jadi bukan Habib. Ya. Pewaris Nabi bukan Habib. Bukan para habaib. Tapi alimil ulama. Satu orang yang berilmu, alim. Jamaknya ulama. Ya. Jadi ulama ini makhluk paling langka. Ya. Makhluk paling langka, warisan Nabi paling langka. Ya. Jadi ulama itu ya harus multi kompleks. Akhlaknya harus mulia, ilmunya harus mumpuni. Bagaimana membina umat. Karakter ulama itu menjadi karakter yang begitu mulia. Dia membina umat, menyelamatkan umat dengan ilmunya, dengan akhlak teladannya. Ya. Jadi ulama, kita bingung kalau dunia ini, alam semesta ini tidak ada ulamanya, tidak ada orang alimnya. Yang ada orang alim, ya ada ulamanya, masih berantakan akhlak manusia seperti hewan, ya, kemungkaran, kemaksiatan, pelanggaran segala macam yang dilakukan manusia. Padahal ada ulama, padahal ada orang alim, tapi masih banyak kebejatan moral, ya, dekadensi moral, ya. Apalagi kalau tidak ada ulama. Ya. Jadi yang diwariskan Nabi itu, ya, ulama, alimil ulama, bukan Habib, ya, bukan para habaib, ya. Jadi innal ulama warasatul anbiya, bukan innal habaiba warasatul anbiya, bukan. Yang diwariskan oleh Nabi yaitu ulama sebagai pewaris Nabi, dan bukan Habib sebagai pewaris Nabi. Jadi yang mulia itu walaupun tidak menjadi keturunan Nabi,
nasabnya tidak nyambung kepada Nabi. Ya. Tapi kalau ilmu dan akhlaknya sesuai dengan akhlak Nabi, ya, manusia paling mulia. Apalah artinya zuriyah Nabi, keturunan Nabi, kalau ilmu dan akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Nabi? Tuh. Jadi keturunan masih bisa dikalahkan oleh sebab orang itu berilmu dan berakhlak mulia seperti akhlak Nabi. Walaupun keturunan Nabi, Nabi Nuh punya putra Kan'an, ya tidak bisa diselamatkan. Bukan keturunannya, tapi putranya, darah dagingnya tidak bisa diselamatkan. Hidayah. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, dan mungkin abu-abu yang lainnya. Satu keturunan dengan Nabi. Hidup di zaman Nabi. Tapi tidak mengikuti apa yang datang dari Nabi. Menentang aturan dari Nabi. Tetap garisnya beda nanti. Tipe orang-orang yang memang jauh dari Nabi, keturunan bukan, zuriyah Nabi bukan, tapi akhlaknya sesuai akhlak Nabi, ilmunya diamalkan sesuai perintah Nabi, maka itulah manusia paling mulia. Jadi walaupun mengklaim katakan sebagai Habib, kalau akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Nabi, ya bolehlah kita menghormati. Tapi kita punya hak untuk tidak mentaati. Sekali lagi, walaupun zuriyah Nabi katakan, keturunan Nabi, ya, tapi kalau akhlaknya tidak sesuai akhlak Nabi, ya perilakunya tidak sesuai perilaku Nabi, oh bolehlah kita menghormati, tapi kita punya hak untuk tidak mentaati. Ya. Di kemuliaan manusia bukan karena keturunan siapa, ya, raja mana, ya, anak siapa, ya, anak kiai kalau bengal ya tetap sebagai anak kiai, tapi tidak bisa jadi kiai, ya. Jadi begitu. Yang mulia itu manusia yang bertakwa. Dan ulama dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir, kalau tidak salah ayat 28. Sungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut kepadanya yaitu ulama. Jadi ada ulama-ulama memang yang istiqomah, ilmunya luar biasa, akhlaknya cemerlang, ya, diamalkan ilmunya guna menyelamatkan akhlak manusia, diberikannya pendidikan ilmu agama, diajarkannya akhlak yang mulia sesuai tuntunan Nabi. Jadi ulama, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hamba yang bernama ulama. Ya. Jadi keturunan itu tidak menjamin orang jadi mulia. Ya.
tidak menjamin orang jadi mulia. Kalau akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, walaupun katanya Habib, walaupun katanya zuriyah Nabi, ya, apalah artinya pengakuan itu kalau tidak sesuai perilaku, akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Jadi kita muliakan ulama, kita hargai para ulama sebagai pewaris Nabi, karena dengannya alam semesta ini menjadi nyaman, damai, adem, ya, tentram, sejuk, karena adanya ulama. Ya, jadi kita hargai. Kita dulu zaman kita ngaji punya guru ngaji yang mengajarkan kita alif bata dan sebagainya. Ya, mungkin ilmunya nggak seberapa kalau dibandingkan dengan guru-guru kita yang ada sekarang. Ya, terkadang kita menghormati Habib, ya, menghormati kiai yang sebenarnya tidak mengajarkan ilmunya kepada kita. Begitu kita agungkan, begitu kita hormati. Yang kita punya guru ngaji yang mengajarkan tentang sholat, tentang ibadah, tentang Quran, kadang kita melupakannya. Guru-guru kita dulu yang ada di kampung, ngaji-ngaji di kampung, kita menghormati Habib kita. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.